Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu amma ba'du. Kita lanjutkan pengajian kitab Tafsir Al-Azhar karya Abuya Hamka. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai mana kemarin? Ya, ini lafalnya adalah menilik ya. Menilik yang demikian, ini teman-teman lafalnya. Menilik yang demikian itu dapatlah kita pahami apa sebab maka Al-Fatihah disebut Ummul Kitab. Apa sih sebabnya Fatihah itu disebut dengan Ummul Kitab atau Fatihatul Kitab, yang pada pembukaan telah disimpul isi dari 114 surat yang mengandung 6.236 ayat itu. Kemudian ada pula penafsir berkata bahwa seluruh Al-Quran dengan suratnya yang 114 dan ayatnya yang 6.236 ayat itu semuanya tersimpul dalam surat Al-Fatihah. Dengan peninjauan tersebut di atas tadi, dapatlah penafsiran demikian itu kita terima. Tetapi di antara mereka melanjutkan lagi, dia berkata bahwa surat Al-Fatihah itu telah tersimpul di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Barangkali setelah merenungkan agak mendalam tentang maha murahnya Tuhan Allah kepada hambanya dan kasih sayangnya hingga diutusnya Rasul, diwahyukan kitab-kitab suci, disediakannya surga bagi yang taat dan ampunan bagi yang taubat, penafsiran ini masih juga dapat kita terima. Tetapi setengah penafsir itu melanjutkan lagi. Katanya Bismillahirrahmanirrahim tersimpul dari dalam huruf ba. Ini tafsiran selanjutnya ya. Saya ulangi lagi. Katanya Bismillahirrahmanirrahim itu tersimpul dalam huruf ba, al-ba, pada permulaan bismillah. Dan selanjutnya lagi ada mereka yang berkata bahwa huruf ba pangkal bismillah itu pun tersimpul dalam titik huruf ba itu. Sampai di huruf ba dan titiknya itu, penafsir ini tidak mau mengikut lagi, sebab itu bukan lagi penafsiran yang berdasar ilmu tetapi sudah satu khoyal. Kata Tafsir Al-Azhar ini karya Quraisy Shihab, karya Abuya Hamka. Apa sebab Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, dan bahasa Arab mempunyai 28 huruf. Di antaranya huruf kedua yaitu huruf al-ba atau huruf ba dalam istilah Latin, atau huruf b dalam istilah Latin. Tetapi kalau membacanya secara tunggal ialah al-ba dengan ditekan sedikit ujungnya sehingga berbunyi ada hamzah ba. Maka menurut undang-undang bahasa Arab dan ejaannya, barulah sebuah huruf berarti apabila dia telah dirangkaikan dengan huruf yang lain atau kalimat yang lain. Dan yang khusus pada huruf al-ba, baru dia berarti dengan, setelah dia diberi baris bawah kasroh dan dirangkaikan dengan satu kalimat yang bersifat ismi, nama, misalnya bi Muhammadin. Bi Muhammadin, ada ba di sini ya, yang berarti dengan Muhammad. Billah dengan Allah, atau bismillah dengan nama Allah. Cobalah pikirkan, bagaimana akan dapat diterima apabila dikatakan bahwa seluruh Al-Fatihah terkumpul ke dalam Bismillahirrahmanirrahim, dan Bismillahirrahmanirrahim terhimpun seluruh pada huruf ba. Nah, ini pertanyaan Abuya Hamka. Dan lebih tidak dapat diterima pula kalau dikatakan huruf al-ba itu pun terkumpullah kepada titiknya yang ada di bawah itu, yang berarti bahwa seluruh isi Al-Quran yang terdiri dari 114 surat
mengandung 6236 terhimpun semuanya kepada satu titik. Bukan sembarang titik, tetapi titik ba yang di bawah itu. Bagaimana akan disimpulkan ke sana? Padahal baik di zaman Rasulullah atau di waktu Sayyidina Abu Bakar Siddiq memerintahkan mengumpulkan Al-Quran ke dalam satu mushaf, ataupun selanjutnya setelah Utsman bin Affan memerintahkan membuat mushaf Al-Imam sebagai mushaf yang resmi sampai sekarang. Pada ketiganya itu huruf Al-Ba belum lagi diberi titik. Huruf-huruf Al-Quran termasuk huruf Al-Ba barulah diberi titik di zaman pemerintah Abdul Malik bin Marwan, khalifah kelima Bani Umayyah. Ini dihafal nih. Jadi titik itu diberi pada pemerintah Abdul Malik bin Marwan, khalifah kelima Bani Umayyah, atau buah pikiran daripada wali negeri Irak, Al-Hajj bin Yusuf. Sedangkan memberinya berbaris fathah, dhamma, kasrah, tanwin, dan sukun terlebih dahulu daripada memberinya titik. Yang memberikan berbaris itu ialah Abdul Aswad Ad-Du'ali atas perintah wali negeri Basrah Zayyad di zaman Khalifah Bani Umayyah yang pertama, sahabat Rasulullah SAW Muawiyah bin Abu Sufyan. Oleh sebab itu, maka penafsiran seperti demikian bukanlah mempunyai dasar yang dapat dipertanggungjawabkan menurut Al-Quran dan hadis dan dirayah atau riwayah ahli-ahli tafsir yang muktamad. Dia hanya satu khayal yang dapat pelemak-lemakan kata, tapi tidak akan bertemu dari mana sumbernya kalau hendak dicari dengan skema. Tentang ayat Bismillahirrahmanirrahim, tentang ini agak panjang juga pembicaraan di antara para ulama, baik Bismillah di permulaan Fatihah atau Bismillah di permulaan sekalian surat Al-Quran, kecuali pada permulaan surat Baro'ah atau Taubah. Yang jadi perbincangan ialah apakah Bismillah di permulaan surat itu masuk dalam surat atau di luar surat. Pembicaraan tentang ini selanjutnya telah menjadi sebab perbincangan pula. Wajibkah imam membaca Bismillah itu dengan zahar suara keras pada sembahyang yang zahar maghrib, isya, dan subuh, atau membaca dengan sir, tidak dikeraskan membacanya melainkan alhamdulillah selanjutnya saja, atau tidak dibaca sama sekali dan hanya langsung menjaharkan Fatihah. Supaya lebih mudah peninjauan kita tentang perbedaan-perbedaan pendapat para sarjana keislaman itu, terlebih dahulu kita kemukakan titik-titik pertemuan. Semuanya tidak ada selisih bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu memang ada tertulis dalam surat 27 An-Naml, yaitu seketika Maharani Bulqis, raja perempuan dari negeri Sabah, menerangkan kepada orang-orang besar kerajaannya bahwa dia menerima pucuk dari Nabi Sulaiman yang ditulis Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Murah Maha Penyayang. Dan titik pertemuan paham mereka yang kedua ialah bahwa menurut ajaran Rasulullah sendiri, sekalian surat Al-Quran yang 114 surat kecuali surat Al-Baqarah, Al-Baro'ah, Al-Baro'ah, semuanya dimulai menuliskannya dengan Bismillah ini selengkapnya. Menurut yang tertulis dalam ayat 30 surat An-Naml itu, maka mushaf pertama yang ditulis oleh panitia yang diketuai oleh Zaid bin Sabit atas perintah khalifah pertama Sayyidina Abu Bakar itu adalah menurut yang diajarkan Nabi itu pakai Bismillah di awal permulaan surat, kecuali surat At-Taubah dan mushaf Sayyidina Utsman bin Affan pun ditulis secara demikian pula. Semua pakai Bismillah kecuali Baro'ah. Tentang Bismillah ada di permulaan tiap-tiap surat kecuali surat Baro'ah atau At-Taubah. Tidaklah ada perselisihan ulama. Yang diperselisihkan ialah terletaknya di pangkal surat itu menjadikan dia termasuk dalam surah itukah, atau sebagai pembatasnya dengan surat-surat yang lain saja, atau dia menjadi ayat tunggal sendiri. Ulangan terbesar dari ulama salaf berpendapat bahwa Bismillah di awal surat adalah ayat pertama dari surat itu sendiri. Ini mayoritas ulama ya. Beginilah pendapat ulama Salat Mekah
baik fuqahanya atau ahli qiraatnya. Di antaranya ialah Ibnu Katsir dan ulama Kufah, termasuk dua ahli qiraat terkemuka Asim dan Al-Kisai, dan sebagian sahabat-sahabat Rasulullah dan tabi'in di Madinah, dan Al-Imam Syafi'i dalam fatwanya yang jadid, kaul jadid beliau. Demikian pula pengikut-pengikut beliau dan Sufyan Ats-Tsauri dan Imam Ahmad pada salah satu di antara dua katanya. Demikian pula kaum Al-Imamiyah dari Syiah. Demikian pula dirawikan daripada ulama sahabat, yaitu Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Abbas bin Abdullah bin Umar, dan Abu Hurairah, dan ulama tabi'in yaitu Sa'id bin Zubair atau dan Az-Zuhri dan Ibnul Mubarak. Ini golongan yang paling mayoritas teman-teman. Jadi di awal itu adalah surat Al-Fatihah itu Bismillah itu merupakan surat dari ayat itu sendiri dari Al-Fatihah. Alasan mereka ialah karena telah ijma seluruh sahabat Rasulullah dan yang datang sesudah mereka berpendapat bahwa Bismillah itu wajib ditulis di pangkal setiap surat teman-teman, kecuali di pangkal surat At-Taubah. Dikuatkan lagi dengan larangan keras Rasulullah memasukkan kalimat-kalimat lain yang bukan termasuk kepadanya, sehingga Al-Quran itu bersih daripada yang bukan wahyu. Sedangkan kalimat amin yang jelas-jelas diperintahkan membacanya oleh Rasulullah sehabis selesai membaca waladhdallin, terutama di belakang imam ketika sembahyang zuhur, yang pembacaannya jelas ya, keras, lagi tidak boleh dimasukkan atau dicampurkan dalam Al-Quran, khususnya Al-Fatihah. Ketika menulis mushaf, apatah lagi menambahkan Bismillahirrahmanirrahim di pangkal tiap-tiap surat, kecuali surat Baroah, kalau memang dia bukan termasuk surat itu. Pendapat mereka ini dikuatkan oleh sebuah hadis yang dirawikan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, yang diterima dari Anas bin Malik berkata, unzilat alayya anifan suratun faqara'a bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar, rawahu Muslim an Abi Hurairah. Telah diturunkan kepadaku tadi satu surat, lalu beliau baca Bismillahirrahmanirrahim, sesungguhnya telah kami berikan kepada engkau sangat banyak, maka sembahyanglah engkau kepada Tuhan engkau dan hendaklah engkau berkorban, sesungguhnya orang yang benci kepada kau itulah orang yang terputus keturunannya. Dalam hadis ini terang bahwa di antara Bismillahirrahmanirrahim dibaca senafas dengan surat sesudahnya, di sini berlakulah suatu kias, yakni sedangkan surat Inna A'tayna yang paling pendek lagi beliau baca senafas dengan Bismillah sebagai pangkalnya. Apatah lagi Al-Fatihah yang menjadi ibu dari segala isinya Al-Quran, dan apatah lagi surat-surat yang panjang-panjang. Dan sebuah hadis lagi yang diriwayatkan oleh Daraqutni dari Abu Hurairah berkata, baginda Rasulullah, idza qara'tum alhamdulillah ay suratul Fatihah faqra'u bismillahirrahmanirrahim fa innaha ummul Qur'an wa sab'ul masani wa bismillahirrahmanirrahim ihda ayatiha, rawahu Daraqutni an Abi Hurairah. Apabila kamu membaca alhamdulillah, yaitu surat Al-Fatihah, maka bacalah Bismillahirrahmanirrahim, maka sesungguhnya dia adalah ibu Al-Quran dan 7 yang diulang-ulang. Sedang Bismillahirrahmanirrahim adalah salah satu daripada ayatnya. Allah alam bisawab. Nanti kita lanjutkan lagi teman-teman. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.